Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, Agroliterasi. Rubrik yang senantiasa memberikan informasi-informasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup, yang mana informasi tersebut kami dapatkan melalui suatu proses yang kami sebut sebagai literasi. Sahabat literasi, pada pagi hari ini kembali kami akan mencoba untuk mereview sebuah buku yang merupakan koleksi daripada Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang, sebuah buku di bidang pertanian, khususnya budidaya perikanan air tawar. Jadi bukunya berjudul Budidaya Gurami Cepat Panen. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama itu bahwa buku ini dikarang oleh Nurwaita dan diproduksi atau diterbitkan oleh Infra Pustaka pada tahun 2014. Ya. Sahabat literasi, berbicara tentang ikan gurami, ya, ikan gurami merupakan salah satu komoditi yang sudah lama menjadi primadona budidaya ikan air tawar. Ya, ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut, nanti akan kita jelaskan melalui buku ini. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mereview sebagian daripada buku ini. Ikan gurami merupakan salah satu primadona ikan air tawar sejak dahulu. Ya, itu dikarenakan oleh ikan gurami yang memiliki rasa yang cukup nikmat, sehingga mendukung nilai jual daripada ikan gurami itu sendiri. Ya. Secara fisiologis, ikan gurami merupakan salah satu anggota labirin fish, yaitu ikan yang memiliki organ labirin pada lapisan insangnya, ya, yang memungkinkan ikan gurami untuk mampu mengambil oksigen yang terlarut di dalam atmosfer. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar ikan air tawar maupun ikan air laut itu mampu mengikat oksigen itu yang ada di dalam air. Namun khusus untuk ikan labirin fish seperti ikan gurami ini, dia mampu mengambil oksigen yang berada di atas atmosfer. Ya, sehingga pada saat kondisi perairan kurang baik, kurang menguntungkan, jadi ikan gurami ini mampu naik ke atas permukaan untuk mengambil oksigen langsung dari atmosfer. Sahabat literasi, mengapa kita membudidayakan ikan gurami? Ya, tentu ada beberapa kelebihan daripada membudidayakan ikan gurami, sehingga kita dapat memilih ikan gurami sebagai salah satu pilihan jenis ikan yang bisa kita budidayakan. Ya. Ada beberapa alasan, diantaranya itu yang pertama adalah bahwa ikan gurami memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Harganya umumnya lebih mahal dibanding jenis-jenis ikan air tawar lainnya, baik itu ikan lele, ikan mas, ikan patin, ikan bawal, ikan nila, dan sebagainya. Ya, bahkan sering sekali kita melihat ikan gurami disajikan pada restoran-restoran maupun hotel-hotel yang konsumennya itu umumnya merupakan kalangan menengah ke atas. Jadi itu yang pertama, bahwa ikan gurami ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ikan gurami irit dalam hal pemberian pakan. Bagaimana kita ketahui bahwa salah satu modal yang cukup besar di dalam pembudidayaan ikan air tawar, ya, itu adalah pakan. Ya, namun dalam hal ini ikan gurami kita bisa memangkas biaya produksi yang kita butuhkan melalui pembelian pakan. Ya, caranya bagaimana? Ya, jadi kita bisa memberikan pakan pabrikan yang berupa pelet yang bisa kita kombinasikan dengan beberapa jenis pakan alami atau pakan tambahan yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar pun. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan gurami adalah ikan omnivora, di samping dia memakan hewan-hewan yang ada di dalam air, hewan-hewan kecil yang ada di dalam air, ikan gurami juga dapat mengkonsumsi berbagai jenis daun-daunan. Ya, seperti daun sente, daun talas, daun kangkung, ya,
bejer, ya. Bahkan eceng gondok sekalipun itu dapat dikonsumsi oleh ikan gurami. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa menghemat pemberian pakan, kita bisa menghemat biaya pemberian pakan dengan cara mengkombinasikan antara pakan buatan yang kita berikan, umumnya adalah pelet, dengan pakan alami yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu yang kedua, mengapa kita perlu membudidayakan ikan gurami. Selanjutnya yang ketiga, ikan gurami pemeliharaannya cukup sederhana, simple, ya. Hal tersebut diakibatkan karena ikan gurami memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap kualitas perairan atau kualitas air yang menjadi media budidayanya. Kemudian yang kedua, umumnya ikan gurami relatif tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, keunggulan daripada budidaya ikan gurami yaitu bahwa ikan gurami dapat dipelihara dalam kolam yang sempit. Ya, jadi kita tidak mesti membutuhkan lokasi yang luas untuk membudidayakan ikan gurami, apalagi untuk tujuan pembesaran. Ya, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Bahkan pekarangan di sekitar rumah kita itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembudidayaan ikan gurami. Ya, bahkan dalam aplikasinya kita bisa memanfaatkan berbagai macam media untuk pembudidayaan ikan gurami ini. Ya, jadi ada beberapa media atau wadah yang biasa kita gunakan untuk pemeliharaan ikan gurami di sekitar rumah kita. Di antaranya itu adalah kolam drum, ya, kolam tanah, ya, kolam tembok, bahkan kolam plastik atau kolam terpal sekalipun itu bisa kita manfaatkan untuk usaha budidaya ikan gurami itu sendiri. Sahabat literasi, di dalam buku ini dijelaskan bahwa pada dasarnya itu terdapat ada dua jenis segmentasi usaha daripada ikan gurami yang kita bisa pilih, ya. Segmentasi yang pertama itu adalah kegiatan pembenihan daripada ikan gurami, ya. Tujuan daripada pembenihan ikan gurami ini sendiri adalah tentunya untuk memproduksi benih ikan gurami dalam jumlah yang cukup banyak, jumlah yang sebanyak mungkin, yang memiliki sifat yang unggul. Ya, sifat yang unggul di sini terutama tahan terhadap serangan penyakit, dan yang kedua adalah memiliki kecepatan pertumbuhan yang baik. Ya, jadi lebih cepat untuk besar, ya, seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk kegiatan pembesaran daripada ikan gurami itu sendiri. Sedangkan yang kedua, segmentasi daripada usaha budidaya ikan gurami itu adalah kegiatan pembesaran, ya, pembesaran ikan gurami. Di mana pembesaran ikan gurami ini bertujuan untuk membesarkan benih yang diproduksi dalam kegiatan pembenihan tadi itu menjadi ikan gurami ukuran konsumsi, ya. Jadi ukuran konsumsi daripada ikan gurami itu bermacam-macam, ya, sesuai dengan permintaan konsumen maupun keinginan si pembudidaya ikan gurami itu sendiri. Sahabat literasi, di dalam buku ini itu dijelaskan ada beberapa jenis ikan gurami, ya, yang dapat kita pilih untuk kita budidayakan, baik untuk usaha pembenihan maupun pembesaran. Di sini dapat kita bisa lihat di sini ada gurame angsa, gurame bastar, gurame batu, blue sapphire, gurame Jepang, ya, gurame kapas, gurame Paris, dan gurame porselen. Di sini lengkap diulas karakteristik dari setiap jenis ikan gurami tersebut. Ya, namun ada satu jenis ikan gurami yang paling banyak dipelihara di tanah air, yaitu gurame angsa. Ya, gurame angsa biasa juga dikenal dengan gurame soang atau gurame galunggung. Ya, jadi nanti kita tinggal bisa pilih gurami jenis apa yang bisa kita pelihara atau kita budidayakan sesuai dengan karakteristik yang dijelaskan dalam buku ini. Ya, sahabat literasi, pada bagian akhir daripada buku ini dijelaskan tentang hama dan penyakit daripada ikan gurami, jenis-jenis hama apa saja,
penyakit apa saja yang biasa menyerang ikan gurami dan bagaimana cara penanggulangannya, ya. Dan yang terakhir itu di sini ada analisis usaha daripada ikan gurami. Jadi sangat baik untuk kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan sebagai referensi sebelum kita memulai usaha daripada ikan gurami itu sendiri. Sahabat literasi, sekali lagi bahwa buku ini sangat bagus, ya, sangat cocok untuk kita gunakan sebagai referensi sebelum kita memulai usaha ikan gurami. Jadi sahabat literasi, kiranya sampai di sini ulasan buku atau review buku yang kami bawakan pada kesempatan hari ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang, ya. Itu bisa kita baca buku ini lebih lanjut, dan tentunya ada juga di Perpustakaan Umum yang ada di kota Anda, ya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani, peternak, dan pembudidaya ikan yang ada di tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.